Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita kuliah KMP 2 ya, dengan topik bahasan konsep HIV/AIDS dan asuhan keperawatan HIV/AIDS. Nah, pada kesempatan kali ini melanjutkan perkuliahan pada kemarin ya, yang kita bahas tentang imunodefisiensi ya. Ini adalah salah satu penyakit imunodefisiensi ya. Di Jawa Timur sendiri kondisi AIDS ini sudah sangat banyak ya. HIV positif itu 45,9%, progresnya 12.447, AIDS-nya 5,561. Estimasi yang ada saat ini adalah 14.615 dengan HIV positif yang belum diketahui atau ditemukan ya. Jadi kasus-kasus yang sudah ditemukan ini bagikan gunung es ya, hanya di permukaan saja yang kelihatan. Sebenarnya masih banyak ya, masih banyak kondisi saat ini itu yang belum terdeteksi, belum ditemukan kasusnya. Karena yang ketemu ini adalah kasus-kasus yang memiliki gejala-gejala, memiliki infeksi oportunistik ya, infeksi penyerta, sehingga dilakukan pemeriksaan dan didapatkan positif HIV ya. Tapi sebenarnya di balik itu semua masih banyak yang belum diketahui, diduga masih belum banyak diketahui ya. Human Immunodeficiency Virus. Nah, itu adalah kepanjangan dari HIV. Nah, kalau HIV itu adalah nama virusnya, Human Immunodeficiency Virus, itu adalah nama virusnya. Nah, kalau AIDS ini adalah kumpulan beberapa gejala akibat menurunnya sistem kekebalan tubuh yang disebabkan oleh HIV. Ya, jadi orang yang HIV itu belum tentu AIDS. Orang yang AIDS sudah pasti tentu di dalam tubuhnya ada HIV. Perlu dipahami ya itu ya. Orang HIV belum tentu AIDS, tapi orang AIDS sudah pasti HIV. Seperti itu. Ya, acquired artinya adalah bukan keturunan atau diturunkan. Ya, jadi bukan penyakit degeneratif ya, ataupun penyakit keturunan. Imun adalah sistem kekebalan tubuh. Defisiensi tidak berfungsi dengan baik ya, tidak berfungsi dengan baik atau mengalami penurunan defisit. Sindrom adalah memiliki beberapa gejala. Adalah pemahaman dari AIDS. AIDS disebabkan oleh virus yang disebut Human Immunodeficiency Virus, seperti yang sudah saya jelaskan tadi, di mana HIV ini tergolong ke dalam kompleks retrovirus dengan materi genetik dalam asam ribonukleat atau RNA, dapat membinasakan sel T atau T helper T4 yang menjadi target dari virus ini, yang memegang, di mana T4 ini memegang peran utama dalam sistem imun tubuh. Sebagai akibatnya, hidup penderita AIDS terancam infeksi yang tidak terkira banyaknya, yang sebenarnya tidak berbahaya. Ya, sebenarnya nggak berbahaya, tapi karena bala tentaranya ini dipres untuk tidak dapat melakukan perlawanan terhadap penyakit-penyakit yang lain itu, makanya HIV ini muncul, makanya penyakit oportunistik atau penyakit lain itu mudah untuk masuk ke dalam tubuh orang yang terkena HIV. Kemudian selanjutnya Human Immunodeficiency Virus ini adalah struktur isi glikoprotein. Nah, ini adalah gambaran virus dari HIV itu sendiri ya. Strukturnya seperti itu.
ada HeLa antigen, ya, struktur isi glikoprotein, ini ada kepala, nah virus, jadi seperti kayak rambutan ya, model gambaran virusnya. Pasti juga sudah tahu ya kemarin waktu apa ya, Butatit ya, biomedik atau apa ya, kan sudah disuruh untuk membuat prototipe atau gambaran virus dari HIV ini ya. Nah, cara kerja virus HIV masuk ke dalam tubuh, mengikat pada sel CD4 induk. Nah, kemudian receive transkriptase membuat DNA dari RNA virus. Jadi menduplikasi dari transkrip membuat DNA ya dari RNA virus itu sendiri. Kemudian dipadukan dengan nukleus atau inti dari sel dengan mengintegrasi sistem. Dia menjadi satu ke dalam DNA, membuat DNA dari RNA virus, dipadukan ke dalam nukleus dan terintegrasi ke dalam DNA. Selanjutnya dia menduplikasi diri. Ini seperti ini. Menduplikasi diri, memperbanyak diri virusnya. Virus baru dirakit dengan protase yang ada kemudian di dalam DNA pada tubuh inangnya. Virus baru keluar lagi ya. Terus seperti itu. Proses perkembangannya HIV seperti ini. Nah, dia masuk. Nah, HIV menginjeksi sel penderita dan melepaskan gen RNA. Kemudian enzim RT atau cetak ulang tadi yang artinya mengubah RNA virus menjadi DNA tadi, ya. Kemudian enzim menyambung mempersatukan DNA virus ke dalam kromosom penderita. Jadi satu, ya. RNA-nya menyambung jadi satu menjadi DNA virus ke dalam kromosom penderita. Kemudian sel infeksi memproduksi RNA virus baru yang akan membentuk protein dan virus serupa, ya, menduplikasi diri. Enzim protease memotong protein virus dalam bagian yang lebih pendek. Kemudian gabungan protein baru membentuk virus HIV baru. Nah, terus seperti itu. Ya, virus HIV baru ini siap menyerang sel-sel lainnya. Jadi menduplikasi terus seperti itu. Nah, yang diserang siapa? CD4. Apa ini CD4? Ya. Pada kasus-kasus HIV seperti ini, perjalanan infeksi HIV, ada periode jendela. Jadi ketika seseorang itu terkena HIV, umpama hari Selasa, ya, hari Selasa, terus kemudian hari Senin katakanlah ya, tidak serta-merta dia di hari Minggu itu bisa terdeteksi HIV. Jadi dia berdiam dulu di dalam tubuh manusia tersebut. Nah, sampai muncul gejala antibodi mulai menurun ya. 8 sampai 12 minggu periode jendelanya ini, inkubasi kalau kita ngomongnya. Nah, setelah 12 minggu ini baru bisa dideteksi bahwa di tubuhnya ini 5 sampai 10 tahun baru bisa dideteksi bahwa di dalam tubuhnya itu ada HIV. Jadi seumpama tahun 2015 terjangkit HIV dan 2016, 17, 18, 19 ini masih mungkin tidak terdeteksi. Ya, baru di tahun ke-5 sampai tahun ke-10 ini baru terdeteksi dia mendapatkan virus HIV di dalam tubuhnya. Nah, seiring berjalannya waktu 10 tahun terus kemudian baru muncul infeksi oportunistik. Karena apa? Sistem imun tubuhnya ini sudah dipres oleh HIV ini untuk tidak dapat bisa melawan
infeksi-infeksi yang masuk. Flu aja bisa berkepanjangan, diare. Diare itu bisa berkepanjangan pada pasien HIV, ya. Nah, next, kronologi perjalanan HIV/AIDS stadium 1 window period, ya, antara 1 sampai 3 bulan, bahkan bisa sampai 6 bulan. Stadium 2 HIV positif, ini sudah mulai bisa dideteksi di dalam darahnya bahwa ada virus HIV, tapi masih asimptomatik. Apa itu asimptomatik? Belum ada tanda gejala. Memang virus ini memang tidak ada tanda gejala yang spesifik. Tanda gejala spesifik adalah infeksi oportunistiknya, infeksi penyertanya. Rata-rata selama 5 sampai 10 tahun. Nah, pada stadium 3 ini sudah mulai ada simptom, mulai ada tandanya. Pembesaran kelenjar limfe lebih dari 1 bulan. Kemudian stadium 4 ini sudah tergolong sebagai acute immunodeficiency syndrome. Sudah muncul banyak gejala dari penyakit-penyakit oportunistiknya. Mana sel T, ya, T helper tadi, T4 ini sudah di bawah 200 per mikroliter. Perjalanan infeksi HIV, ya. Tertular di 0 bulan, periode jendela 3 sampai 6 bulan, ya, seperti saya jelaskan tadi. Sampai muncul HIV positif itu 3 sampai 10 tahun, tadi kita katakan 5 sampai 10. Jadi pada setiap orang itu berbeda-beda. Kondisinya berbeda-beda. Bisa muncul 3 tahun pertama, kemudian bisa terdeteksi 3 tahun pertama, 5 tahun pertama, ya. Sampai muncul lebih dari 10 tahun itu muncul infeksi oportunistiknya, dilakukan sebagai AIDS. Yang perlu kita ketahui, HIV menular melalui darah, cairan sperma, ASI, cairan vagina. Sudah, itu aja. Ya. Infeksi ibu yang terinfeksi kepada janin dikandungnya atau disusuinya. Ya, ini memiliki resiko juga kalau dia tidak mengetahui dia HIV, tidak menggunakan obat-obatan antiretroviral virus, dia dapat menularkan ke janinnya, ke anaknya yang disusui. Prinsip penularan yang perlu kita ketahui ESSE, ya, exit. Artinya virus ini harus keluar dari tubuh orang yang terinfeksi. Tidak ada cara, tidak ada perantara udara, ya, yang bisa menularkan virus HIV ini. Virus HIV ini harus keluar dari tubuh yang orang terinfeksi untuk dapat menginfeksi ke orang yang lain. Keluarnya melalui apa? Ya tadi, darah, ASI, cairan vagina, cairan sperma. Cuma 4 itu. Dan melalui plasenta kalau pada bayi. Kalau nggak keluar melalui cairan-cairan itu, ya nggak bisa menularkan. Kita bersentuhan sama orangnya tidak bisa tertular. Ya. Ini yang perlu dipahami. Jangan menstigma, jangan mengucilkan orang-orang dengan HIV/AIDS. Belum tentu, ya, stigmanya jadi gini. Belum tentu orang dengan HIV/AIDS itu orang nakal, dalam tanda kutip. Bisa saja dia tertular melalui jarum suntik. Bisa saja dia tertular dari suaminya, istrinya yang nakal, atau suaminya yang nakal pulang ke rumah bergaul bersetubuh dengan suaminya atau istrinya yang baik-baik saja hingga tertular. Jadi tidak tentu bahwa orang HIV itu identik dengan orang nakal. Jadi tidak boleh menstigma bahwa atau mengucilkan orang-orang dengan HIV. Dan kita harus tahu, kita mengucilkan itu berdasarkan rasa takut kan ya biasanya. Nah, kalau kita tahu bahwa orang-orang HIV tersebut dapat menularkan ke kita melalui 4 cara itu tadi, melalui 4 cairan itu tadi, kita tidak akan mengucilkan mereka, kita tidak akan takut akan mereka menularkan ke kita, karena melalui apa? Melalui darah, cairan vagina. Kalau kita tidak menyentuh 4 cairan itu pada orang HIV, kita sudah tidak akan tertular. Ya, intinya seperti itu kan ya.
S adalah survive, virus harus bertahan hidup di luar tubuh. Nah, ketika virus itu keluar tubuh, katakanlah ada pasien HIV kecelakaan, darah tergenang di aspal, ngono ya, tergenang di aspal. Apakah darah itu berpotensi untuk menularkan? Ya, berpotensi untuk menularkan. Tapi virus itu tidak dapat hidup lebih lama dari sekian menit, ya. Apalagi terpapar sinar matahari, dia akan segera mati virusnya. S adalah sufisien, jumlah virus harus cukup dan untuk dapat menginfeksi. Harus cukup, ya, harus cukup jumlahnya. E adalah enter, harus masuk ke tubuh orang melalui aliran darah. Ada port entry-nya, jalan masuknya. Ya. Cara penularan transmisi virus ke dalam tubuh manusia melalui 3 cara, yaitu secara vertikal itu dari ibu ke anak. Ini kejadiannya 80 sampai 90%. Bukan kejadian sih. Ini potensinya 85 sampai 90%. Secara vertikal, ibu ke anak ini memiliki potensi untuk menularkan virus HIV melalui air susu ataupun tali pusar, ya. Kemudian secara horizontal, kontak antara darah memakai jarum suntik bersama atau bergantian dengan risiko penularan 0,03%. Kenapa kalau 0,03%? Karena tidak cukup. Tadi kan ada ya, kecukupannya juga perlu. Nah, tapi ya 0,03% ini akan menjadi potensinya menjadi lebih besar ketika banyak pengguna narkoba yang menggunakan jarum suntik secara bersama-sama. Secara transseksual melalui homoseksual, biseksual maupun heteroseksual, resiko penularan secara transseksual ini 0,1 sampai 1% tiap hubungan seksual. Resikonya itu kecil, tapi lebih banyak di sini kejadian di lapangan. Sebenarnya resikonya kecil karena kejadiannya terus-menerus, resikonya menjadi lebih besar. Nah, ini yang perlu kalian ketahui agar kalian tidak menstigma orang HIV atau AIDS. Nah, meskipun kalian tinggal serumah dengan orang HIV AIDS, ya ini yang perlu kita syukuri sebenarnya ya. Dia menularkan melalui darah. Ya, menularkan melalui darah. Pak, kita seruangan banyak nyamuk kita seruangan dengan orang HIV, banyak nyamuk di ruangan tersebut. Nyamuk tersebut menggigit orang HIV, terus kemudian menggigit saya. Apakah saya bisa tertular? Tidak. Karena apa? Berdasarkan tadi, tidak ada kecukupan darah, ya, tidak ada kecukupan virus tersebut yang disimpan oleh nyamuk yang menggigit orang HIV terus berpindah ke kalian. Nggak cukup virusnya. Dan nyamuk pun tidak akan mengeluarkan darahnya ke tubuh kalian. Mungkin nggak sih nyamuk ngambil darah dari orang HIV terus gigit kalian, tapi nggak ngambil darah kalian, tapi memasukkan darah HIV. Nggak mungkin kan ya? Dimasukkan pun juga tidak cukup untuk menularkan. Bersalaman berpelukan. Gak nular ya. Bersalaman berpelukan nggak nular. Oke. Berenang bersama di kolam renang. Jelas enggak ya? Memakai toilet bersama. Enggak. Ya, melalui apa dia? Ya. Terpapar batuk. Enggak. Berbagi makanan juga enggak. Ya. Ini yang harus dipahami. Tidak serta-merta orang HIV AIDS kita tidak boleh dekat, kita tidak boleh bersalaman, kita tidak boleh berpelukan, kita tidak boleh menggunakan toilet bersama, kita tidak boleh berenang bersama ya. Ini yang perlu dipahami. Kalian pahami dan masyarakat juga harus pahami. Tugas kalian sebagai tenaga kesehatan adalah memahamkan ini kepada masyarakat. Nah, kita bahas tentang kelompok resiko. Ya, siapa saja Pak yang beresiko untuk mendapatkan virus ini? Yang pertama,
Berhubungan seks yang tidak berhubungan seks yang tidak aman, termasuk tidak memakai kondom, alat kontrasepsi, ganti-ganti pasangan, ganti-ganti berbagai jarum suntik dan alat lainnya yang kontak dengan darah atau cairan tubuh dengan lainnya, memperoleh transfusi darah dari pasien HIV antara ibu hamil dan bayi selama masa hamil, kelahiran, dan masa menyusui, petugas kesehatan, pelayanan kesehatan, atau laboratorium. Ini yang berpotensi memiliki resiko tinggi tertular virus HIV. Pencegahannya cukup dengan 3 ABC. Apa itu? Absen dari seks, ya, kalau kalian belum menikah, tidak berhubungan seks saat jauh dari pasangan juga, ya. B, berlaku saling setia, hanya berhubungan dengan seseorang yang dapat dipastikan hanya berhubungan seks dengan kita saja, ya. Tadi adalah absen dari seks, tidak berhubungan seks saat jauh dari pasangan, tidak berhubungan seks ketika kalian belum memiliki hubungan yang sah, ya. Berlaku saling setia. Saling setia hanya kita harus mengetahui bahwa pasangan kita hanya berhubungan seks dengan kita saja, tidak dengan orang lain atau berganti-ganti dengan pasangan lain, ya. Resikonya bisa dicegah. C, cegah dengan kondom atau alat kontrasepsi. Yang pas adalah menggunakan kondom bila berhubungan seks. Lanjutan dari DRL, ABC adalah D, no drugs, karena kita ketahui jarum suntik memiliki resiko untuk menularkan HIV AIDS juga, ya. Kemudian education, perlu kita melakukan penyuluhan secara terus-menerus dan berkesinambungan. Cara pencegahan lainnya, ya, pencegahan kontak dengan alat-alat tercemar dengan prinsip universal precaution, tidak memakai nafsa, apalagi dengan cara suntik. Pencegahan pada transfusi darah dengan screening, ya. Kalau kalian donor darah ke PMI, ya, itu pasti dilakukan pengecekan. Program pencegahan dengan penularan ibu ke anak, ya. Kalau apakah pasien HIV itu tidak boleh memiliki anak? Tidak. Semua orang berhak untuk memiliki anak, ya. Semua orang berhak untuk mendapatkan keturunan. Dari itu ada programnya. Ketika seorang wanita terkena HIV/AIDS dan sudah menikah tapi belum memiliki anak, dia memiliki hak untuk memiliki anak. Dengan menggunakan obat-obatan retroviral yang mencegah terjadinya penularan dari ibu ke janin, maka ini perlu dibuat satu program. Manifestasi klinis menurut WHO 2006, ya, ini sudah pakem dari 2006 dipakemkan. Stadium 1 ini memang asimptomatik seperti yang saya jelaskan tadi, tidak ada gejala sama sekali. Dengan berat badan tidak ada penurunan. Gejala tidak ada gejala yang atau hanya limfanodenopati generalisata, ya, persisten, kelenjaran multiple berukuran kecil tanpa rasa nyeri. Minim sekali, meskipun ada gejala itu adalah minim sekali dan tidak spesifik. Tidak ada profilaksis, yang profilaksis itu artinya obat-obatan yang perlu obat-obatan untuk mencegah, ya, mencegah terjadinya infeksi oportunistik. Kemudian terapi ARV. Terapi ARV
itu langsung pengobatan ARV. Kalau memang sudah diketahui di stadium 1, kalau belum terus bagaimana? Ya. Kemudian stadium 2, sakit ringan, penurunan berat badan ini sudah mulai ada 5-10% dari berat badan sebelumnya. Gejalanya luka sekitar bibir, ya, angular cheilitis, dermatitis seborrheic, lesi kulit bersisik, kering, batas pada antara wajah dan rambut, serta sisi hidung. Ini mulai ada gejala di kulit. Herpes zoster selama 5 tahun terakhir, ya. Kemudian ispa berulang, sinusitis, sinusitis, ulkus pada mulut berulang, pruritic popular erection, lesi kulit yang gatal pada lengan dan tungkai. Profilaksisnya adalah ketrimoxazole 1 kali 160 mg, 960 mg. Langsung diberikan pengobatan ARV, antiretroviral. Stadium 3 ini pada penurunan berat badan lebih dari 10%. Mulai ada kandidiasis di mulut, oral hair leukoplakia, yaitu garis vertikal putih di samping lidah. Mulai ada TB paru, lebih dari 1 bulan ini ada diare, kadang-kadang intermiten, ya, demam tanpa sebab yang jelas, infeksi bakteri yang berat, pneumonia, pneumocystis, ya, gigantivitis, HB mulai menurun, kurang dari 8, leukosit menurun kurang dari 500, trombo kurang dari 50.000. Profilaksisnya adalah sama, ketrimoxazole 1 kali 960 mg. Langsung dilakukan pengobatan ARV kalau menemukan pasien seperti ini. Stadium 4 berat, atau sudah ada gejala oportunistik yang sangat mengancam jiwa. Kandidiasis esofagus biasanya antara gejalanya, ya. Herpes simplex lebih dari 1 bulan, limfoma, sarkoma kaposi, CA cervix, PCP, retinitis, TB, ekstraparu, meningitis, abses, ya, HIV wasting syndrome, sangat kurus, antek awak, ya, encephalopati HIV. Profilaksisnya sama dan langsung pengobatan ARV. Oke. Tes diagnostik untuk mendeteksi seorang tersebut HIV atau tidak di Indonesia yang tersedia adalah deteksi antigen. Ini yang sangat dini, P24 dengan teknik ELISA. Teknik kedua adalah teknik antibodi, itu 4-8 minggu. Ini pengetesan secara singkat HIV, determinan HIV, dan oncoprobe. Strategi melaksanakannya terapi antiretroviral virus, jelas, ya, untuk menekan perkembangan virus HIV tersebut. Terapi infeksi sekunder atau oportunistiknya. Jadi yang diobati adalah penyakit penyertanya, gejalanya. Ya, tadi kan disebutkan rentan sekali terhadap penyakit, dan yang mematikan dia itu adalah pasien HIV itu adalah penyakit penyertanya, TB-nya, pneumonia, itu yang mematikan sebenarnya. Karena apa? Tidak ada yang melawan. Karena yang melawan tentaranya dipres, ditekan oleh HIV. Dan antiretroviral virus itu adalah yang balik menekan jumlah perkembangan HIV-nya. Ya. Dukungan nutrisi berbasis mikronutrien dan mikronutrien, konseling terhadap penderita maupun keluarga, membudayakan pola hidup sehat, dan senam UPP, anugerah agung ini yang sering dijadikan untuk melepaskan hormon kebahagiaan, ya, pada pasien HIV. Karena kalau stres semakin menurun imunitasnya. Sama untuk pengkajian, aktivitas istirahat dikaji, sirkulasi dikaji, ya, gimana mudah lelah atau seperti apa, anamnesisnya, ya. Ada takikardi, perubahan tekanan darah, postural, volume nada perifer menurun, pengisian kapiler mulai memanjang. Aktivitas ego, faktor stres yang berhubungan dengan kehilangan, dukungan keluarga, ya. Ini yang sebenarnya juga yang mematikan orang-orang HIV adalah dukungan sosial, ya, dukungan keluarga ini sudah mulai hilang. Ya, dia depresi,
depresi dengan kondisinya, tidak ada yang mendukung, tidak ada yang memotivasi, tidak ada yang artinya respect terhadapnya karena judgement di masyarakat seperti itu, orang HIV. Ini yang membuat dia semakin progresif penurunan imunitasnya. Mengkhawatirkan penampilan, ya, alopecia, lesi, cacat, penurunan berat badan, merasa tidak berdaya, putus asa, mengingkari, cemas, depresi, takut, menarik diri, marah, menangis, kontak mata kurang. Karena dia masa lalu dengan dirinya sendiri sehingga dia tidak mau bersosial masyarakat. Eliminasi, diare, ya, pasti nyeri pinggul, rasa terbakar, berkemih, feses encer, nyeri tekan pada abdominal. Cairan dan makanan, tidak ada nafsu makan, pernah berat badan cepat, bising usus yang beraktif, berkulit jelek, adanya gigi yang tanggal, edem. Higiennya adalah tidak dapat menyelesaikan ADL, memperlihatkan penampilan yang tidak rapi pada pasien tersebut. Gangguan sensorik biasanya disertai dengan pusing, sakit kepala, perubahan status mental, kerusakan sensasi, kelemahan otot, tremor, penurunan visus, ya, pada nyeri dan kenyamanan umum, ya, biasanya ya sakit kepala, rasa terbakar pada kaki, awake kayak rasanya ngerbesi terus ngono ya, sakit kepala, pembengkakan pada sendi. Nah, pada pernafasan ini biasanya sering mudah sekali terkena flu, ispa, sesek. Dari segi keamanan dia memiliki resiko untuk jatuh karena kondisinya yang lemah. Seksualitas, ya, perilaku seksual tinggi, penggunaan libido, penggunaan kondom tidak konsisten, lesi pada genitalnya, keputihan pada wanita, interaksi sosial, isolasi kesepian, perubahan interaksi keluarga, aktivitas yang tidak terorganisir. Diagnosa keperawatan yang mungkin muncul, risiko infeksi, kerusakan integritas kulit, intoleransi aktivitas, perubahan proses berpikir, bersihan jalan nafas yang tidak efektif, perubahan nutrisi kurang dari kebutuhan tubuh. Ini diagnosa yang mungkin muncul pada pemeriksaan. Tergantung juga, ya, kalau pasien dengan infeksi oportunistik, apa yang didapatkan itu dan apa yang kita temukan dalam pengajian itu yang diangkat. Tapi diagnosa ini yang sering muncul, ya, pada pasien HIV/AIDS. Pastinya kita harus berdasarkan pengkajian yang kita lakukan, pengkajian berupa pemeriksaan fisik ataupun anamnesis. Oke, itu yang dapat saya sampaikan tentang konsep dari HIV ini. Nanti kita akan pertegas lagi pada pertemuan-pertemuan berikutnya, ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.